Seorang panglima yang tidak pulang kampung 20 tahun. Hari ini pulang kampung mengunjungi kerabat. Agar kunjungannya tidak membuat tetangga tertekan, dia pulang sendiri tanpa bawa bawahan. Tapi karena lama tidak pulang, jalanan di kampung sudah banyak berubah. Jadi dia hanya bisa tanya pada gadis di jalan. Tanya dia apakah mengenal Xia Yulian? Itu adalah nama ibu mertua gadis itu. Mencari ibu mertuaku. Siapakah Anda? Ada apa mencarinya? Aku dari kota. Gadis tidak memahami kondisi, mengira panglima datang mencari masalah. Tapi setelah panglima beritahu identitasnya, gadis mengundangnya masuk dengan hangat. Begitu masuk, dia menceritakan kondisi keluarga. Mengatakan bapak mertua sudah meninggal tahun lalu. Sebelum meninggal, dia masih menyebut nama panglima. Panglima sedih setelah mendengarnya. Jadi menanyakan kabar kakaknya. Gadis beritahu panglima, kakakmu demi menghidupi keluarga sekarang bekerja di pabrik tak bermoral. Setiap hari bekerja 24 jam, hanya digaji $3. Meski begitu, bosnya masih sengaja potong gaji. Gaji di akhir bulan tidak mencapai $6. Saat panglima mendengar ini, matanya memerah. Saat ini gadis belum tahu, pria di depannya ini adalah pria dengan jabatan tinggi. Lalu panglima ingin mengunjungi pabrik. Setelah mencari, akhirnya ke departemen tempat kakak bekerja. Begitu masuk pabrik, panglima terkejut. Melihat pabrik yang gelap, ratusan mesin berbunyi. Jumlah pekerja sangat tidak mencukupi. Tidak hanya tidak ada tindakan keselamatan, panglima suruh pekerja memakai masker. Serta tanya mereka apakah mengenal kakaknya. Tapi karena suara pabrik terlalu keras, panglima hanya bisa tanya ke seorang ibu. Tapi 20 tahun berlalu, mana mungkin mudah dikenali. Lalu satpam kemari. Mereka membawa panglima ke koridor. Panglima mengalami banyak pertempuran, mana mungkin membiarkan satpam menganiayanya. Dia suruh mereka memanggil manajer pabrik. Tak sangka satpam malah berkata, apakah kau pantas ketemu manajer pabrik? Mereka juga ancam panglima tidak bisa hidup hingga besok. Lalu mereka memukul panglima. Panglima tidak bisa melawan mereka semua dan terjatuh. Pekerja wanita tidak tega dan baru ingin melerai. Dia malah ditegur satpam kembali. Panglima dipukul babak belur, tapi satpam belum puas. Mereka menyeret panglima ke lantai atas, meminta imbalan di depan atasan. Atasan pabrik masih tidak tahu apa-apa sekarang. Saat mereka melihat panglima tergeletak di lantai, langsung suruh satpam segera seret pergi. Jangan mengotori lantai, sehingga di musim dingin di bawah 40 derajat, panglima dibuang mereka seperti sampah. Kejadian ini segera diketahui komisaris politik wilayah militer. Panglima dipukul saat pulang kampung. Jika menyebar, akan memalukan pasukan. Komisaris politik langsung perintah pasukan besar untuk berkumpul. Pasukan dengan ratusan orang bergegas ke industri tak bermoral. Lalu Inspektur Jenderal mendapat telepon. Inspektur sangat marah ketika mendengar berita itu. Mereka benaran melanggar hukum, tidak sangka wilayah yang diatur dia. Malah terjadi kejadian kejam ini. Memutuskan harus menangkap para pengganggu ini. Memberi penjelasan kepada panglima dan pekerja. Inspektur kepala segera mengumpulkan semua polisi di kota. Siap gerak, lapor Inspektur Jenderal. Pasukan siap berkumpul, mohon pengarahannya. Malam ini kita akan melakukan misi khusus. Selanjutnya pengawas akan mengeluarkan perintah tindakan. Kota Minchun terjadi kasus pidana yang sangat serius, memiliki efek yang sangat buruk. Misi kita adalah menangkap pelakunya. Inspektur Jenderal, silakan memberi perintah. Aku perintah, berangkat. Apakah Inspektur Jenderal bisa menangkap pelakunya? Mari kita menantikan episode selanjutnya.